Kemudian yang terlaknat satu lagi disebutkan di sini, yaitu man ghayyara taqwamal ard, orang yang merubah batas tanah. Nah, tanya sering terjadi kasus pertikaian persoalan tanah, sengketa tanah, sengketa batas, sengketa memperebutkan hak tanah. Persoalan tanah adalah persoalan yang berat dalam agama Islam. Sangat dilindungi hak orang terhadap tanah. Maka hati-hati mengganggu hak orang lain terhadap tanah, walaupun hanya dengan merubah sedikit batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali malam ini kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, masih dengan judul Hakul Walidain, hak kedua orang tua. Al-Faqih Abu Lais Samarkandi menyebutkan, Warawah Hisham bin Urwah an abihi qal, meriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari ayahnya, beliau berkata, maktubum fil hikmah, tertulis di dalam al-hikmah, mal'unon man la'ina abahu, dilaknat orang yang melaknat ayahnya. Mal'unon man la'ina ummahu, dilaknat orang yang melaknat ibunya. Mal'unon man sadda anis sabil au adalla al-a'ma anit tarik, dilaknat orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah atau yang menyesatkan orang buta dari jalan. Mal'unon man dhabiha bi ghairi ismillah, dilaknat orang yang menyembelih tidak dengan nama Allah. Mal'unon man ghayyara taqwamal ardi, dilaknat orang yang merubah batas tanah, yaknil haddalladzi baina ardihi wa ardi ghairih, yakni batas antara tanahnya dan tanah orang lain. Wa makna qaulihi, dan makna perkataannya di dalam kitab hikmah, la'ina abahu wa la'ina ammahu, melaknat ayahnya dan melaknat ibunya, yakni amalan yul'anu bihi abawahu, dia melakukan satu pekerjaan yang dilaknat dengan sebab pekerjaannya tersebut kedua orang tuanya. Fayasiru ka'annahu huwallazi la'inahuma, maka jadilah seolah-olah dialah yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kalam hikmah ini disebutkan ada beberapa orang yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang melaknat ayahnya dan melaknat ibunya. Apa makna melaknat ayah dan ibu? Maknanya menurut Al-Faqih Abu Lais Samarkandi adalah melakukan satu pekerjaan yang disebabkan pekerjaan kita itu nama orang tua kita tercoreng.
bermakna melakukan pekerjaan yang buruk, kejahatan. Tapubut saboh but yang hanagot, yang gara-gara but tanyo nan urang cik de bro ikun urang lain. Itu nak urang cik tanyo icarut urang cik tanyo bu urang lain. Di saat kita melakukan pekerjaan yang jahat tersebut yang menyebabkan orang tua kita dimaki oleh orang lain, maka kata Abu Lais seolah-olah kitalah yang memaki ayah dan ibu kita. Inilah makna orang melaknat orang tuanya. Jadi bukan langsung kita yang memaki-maki orang tua kita, tapi kita melakukan pekerjaan, perbuatan yang menyebabkan orang lain memaki orang tua kita. Di saat itu kitalah yang dianggap memaki. Jadi kita pahami para jemaah bahwa melakukan perbuatan jahat yang mencoreng nama orang tua adalah satu perbuatan durhaka kepada orang tua. Maka hati-hati kepada anak-anak, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat nama baik orang tua kita tercoreng di masyarakat, yang membuat orang tua kita menjadi bahan makian orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang terlaknat di dalam kalam hikmah ini adalah orang yang menghalangi orang lain daripada jalan Allah. Dia melakukan usaha untuk membuat orang lain tidak mendapatkan hidayah, membentengi orang lain dari hidayah. Ini adalah orang yang terlaknat. Atau kata al-hikmah di sini, orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Artinya bukan menunjukkan jalan kepada orang buta, tapi malah menyesatkan. Di sini boleh artinya makna buta di sini adalah buta bukan hakikat buta, tapi buta hati. Tanya na urang bangai, hana gedoh lam kiban agama, hana gedoh lam ibadah. Kon tak pernah tapi tak pengut. Ini makna menyesatkan orang daripada jalan. Orang buta, orang yang tidak punya pengetahuan, yang belum tersampaikan hidayah kepada mereka. Bukan kita ajak mereka ke jalan yang benar, kepada hidayah, kepada siratal mustaqim, malah kita ajak mereka kepada jalan yang membawa ke dalam neraka. Ini sama maknanya dengan menghalangi manusia daripada jalan Allah. Kemudian orang lain lagi yang terlaknat disebutkan di sini adalah orang yang menyembelih hewan bukan dengan nama Allah, tapi dengan nama yang lain selain Allah. Padahal salah satu yang menyebabkan hewan halal dimakan, dubiha bismillah, disembelih dengan nama Allah. Kalau dubiha bighairi bismillah, maka itu adalah termasuk penyebab yang membuat hewan halal menjadi haram dikonsumsi. Lemah tanya, lemah dra tu watet tak sembelih ka kon ngenan Allah, ka ngenan urang lain, ngenan makhluk tak sembelih, atau tak persembahkan kepada makhluk, kon kepada Allah, yang menyebabkan haram. Orang yang melakukan demikian dilaknat. Lebih khusus ini sebenarnya dimaksud kepada para pengorban yang berkorban untuk sesembahan mereka selain Allah. Seperti pengorbanan orang jahiliyah dulu yang dilakukan di sekitar Ka'bah untuk berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Rajih orang jahiliyah hasai katruh musim haji nyangka si unta, si domba, tapi bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk sesembahan mereka selain Allah, untuk patung-patung berhala. Awaknya berkurban sih lagi tanya berkurban di musim haji, tapi berkurban mereka bukan untuk Allah. Inilah makna menyembelih bukan dengan nama Allah. Gedanya sebahagian kita dulu juga melakukan demikian. Koh mano hitam, mano kuning, mano putih, ya puduk ujung bakaye. Hun urang jamun puduk taki. Nyan koh mano lagi nyan yang tujuan persembahan untuk
hal tertentu yang dia puduk sebagai take ujung bak iyuk bak kaya yang dianggap ada sesuatu untuk sesuatu, itu menyebabkan penyembelihan itu halal haram dimakan binatang yang disembelih. Nyan manok yang lagi nyan ya konsumsi manoknya hukum je haram. Menyona yang ya cucu pajuh manok dekir je nya kan pajuh haram. Urang thi dosa je syirik, urang ya pajuh haram. Kemudian yang terlaknat satu lagi disebutkan di sini, yaitu man ghayyara takhwamal ard. Orang yang merubah batas tanah. Tanya sering terjadi kasus pertikaian persoalan tanah, sengketa tanah, sengketa batas, sengketa memperebutkan hak tanah. Persoalan tanah adalah persoalan yang berat dalam agama Islam. Sangat dilindungi hak orang terhadap tanah. Maka hati-hati mengganggu hak orang lain terhadap tanah, walaupun hanya dengan merubah sedikit batas. Tak boleh henti tagai lewat tagleng cu le katanya. Pulam timete dalam hadis syibran, satu jengkal kita mengambil tanah orang lain, maka tanah itu akan dipundakkan nanti di pundak kita di hari kiamat sampai ke hati tanah gede. Kau tak bocah sampai hati tanah kebutuhan bak tanya urang kiamat. Sabah humpang mentang haid dah tuun pulam sabah sampai hati dah tanah. Maka hati-hati. Yang kepada para pekerja di kantor pertanahan nasional, tukang ukur tanah, hati-hati ukur tanah gop. Baik salah cok koordinat, salah cok koordinat tu tanah dipulin, kaji ke dipulin. Baik salah buteken. Yang kerja ukur tanah di kampung pilagayan, hati-hati. Yang punya tanah juga jangan merebut tanah orang lain. Nya hati-hati dan nyoba ukur tanah gop. Betul-betul tahu. Baik roh jid ke urang cok tanah tanya. Kemudian di dalam sebuah hadis, ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau bersabda, inna min akbaridz dzambi ayyasubbar rajulu waladayh. Sesungguhnya kata Rasulullah, termasuk daripada dosa yang sangat besar bahwa memaki seorang laki-laki akan kedua orang tuanya. Termasuk dosa yang sangat besar kata Rasulullah, kita memaki ayah dan ibu kita. Tatuna tacarut mak ngan yah tu nyan adalah dosa yang sangat besar kata Rasulullah. Kila sahabat bertanya, wa kaifa yasubbu waladai? Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang memaki kedua orang tuanya? Kiban yang gekun tacarut urang ci. Kun Rasulullah beliau menjawab, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Dia memaki orang tua orang lain. Yang tacarut, yang tatuna aliknya kon yahrod kon makrod. Tapi urang ci gap tacarut. Kita maki orang tua orang lain, dengan sebab kita memaki orang tua orang lain, fayasubbu abahu wa yasubbu ummah, maka orang lain memaki ayah kita, memaki ibu kita. Icarut ma tu hidanyo bugop gara-gara tanyo carut magop, icarut yah tu bugop tanyo gara-gara tanyo carut yah gop. Itu maknanya adalah yasubbur rajulul waladai, seorang laki-laki memaki orang tuanya sendiri. Jadi ingat di saat takun ke gop nyan iwa ke roda ipudah iwa ba maksud di saat tatuna ayah gop, di saat tatuna ma gop nyan tuna nyan iwa ke roda, sama dengan tatuna ayah roda, sama dengan tatuna ma roda. Maka hati-hati katanya dalam mengeluarkan kata-kata. Ingat ni jamun ya bubut long mana. Ya, kamu sampai bubut roje biar tempake cok kerudah si on ada purih ada dumpu uduk ina sabah di sabah kun nyau le yah kah nyau le yah long mau awai belum nyat asai kata belum le yah jihan ni belum le yah tanya padahal beruh bagai dua boh. Nyanjir ke pelajaran. Begitu juga artinya di saat kita melakukan sesuatu kejahatan kepada orang tua orang lain, orang tua lain, orang lain akan melakukan kejahatan kepada kita, sehingga kita dianggap melakukan kejahatan kepada orang tua sendiri. Min akbaridz dzambi, itu bahagian dari dosa yang sangat besar kata Rasulullah. Kemudian para jamaah dalam hadis yang lain,
Warawa Abban an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Abban meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kana syaba ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusamma Alqamah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad wa adhimus sadaqah. Alqamah ini secara biografi, beliau adalah orang yang sangat tekun beribadah dan sangat gemar suka bersedekah. Kalau biografi beliau, kata Anas, beliau orang baik. Syadidul ijtihad, suka beribadah, rajin ke masjid, salat di belakang Rasulullah. Adhimus sedekah, suka bersedekah, galak bersedekah, galak bagi-bagi harta dengan orang lain. Famarada, tiba-tiba beliau, orang yang masih muda ini yang bernama Alqamah tadi, jatuh sakit. Fashtadda mardahu, sakitnya bertambah parah. Setiap hari sakitnya bertambah parah. Faba'asat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna zawji fin nazai fa aradtu an u'allimuka bihalih. Istri Alqamah ini, rupanya pemuda ini sudah punya istri, mengirim seorang utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan bahwa suami saya sudah dalam keadaan naza. Saya ingin memberitahukan engkau dengan keadaannya. Naza para jamaah adalah satu kondisi di mana seorang hamba pada saat itu sudah melihat maut, melihat malakul maut. Kaduh tak kalian malik maut ditanya ikut. Nah, sudah dinampakkan kepada kita kebaikan yang kita lakukan atau kejahatan. Sudah dinampakkan kepada kita tempat kita kembali, surga atau neraka. Itu naza namanya. Nyawang katruh barukung. Naza. Jadi di saat suaminya sudah naza, dia utus utusan untuk menjumpai Rasulullah untuk memberitahukan keadaan suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, Ali, Salman dan Ammar, idhabu ila Alqamah fanduru ma halahu. Pergilah kalian kepada Alqamah, lihatlah bagaimana keadaannya. Rasulullah utus 4 orang sahabat untuk melihat keadaan Alqamah. Fantalaku hatta dakhalu alaihi. Semua sahabat ini berangkat ke rumah Alqamah sehingga sampai mereka di rumah Alqamah. Di saat mereka sampai di rumah Alqamah, mereka semua berkata, la ilaha illallah. Karena kondisi Alqamah naza, mereka mentalkinkan sesuai dengan hadis Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang-orang yang akan mati di antara kalian kalimah la ilaha illallah. Jadi mereka talkinkan kalimah la ilah kepada Alqamah. Tapi apa yang terjadi para jamaah? Falam yantiq lisanahu. Falam yantiq lisanuhu. Ternyata lidah Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Keruh lidah ke batanya. Hanya gekun la ilaha illallah. Nyobarakon saja Rasulullah ke ibadah, dumpu juga gekun nyawat teh kena mate kenyan, keruh lidah ke. Hanya gekun la ilaha illallah. Keras lidahnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Falamma aikanu annahu halikun ba'athu Bilalan ila Rasulillah liyukhbiruhu bihalih. Saat para sahabat yang 4 tadi yang diutus oleh Rasulullah sudah yakin bahwa Alqamah ini akan termasuk orang yang celaka karena tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mereka semua mengutus Bilal untuk kembali menjumpai Rasulullah untuk memberitahukan bagaimana keadaan Alqamah. Pegah Rasulullah bahwa Alqamah hanjikun la ilaha illallah, keruh lidah. Setelah Bilal menyampaikan kepada Rasulullah keadaan Alqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hallahu abawani?" Apakah Alqamah masih punya kedua orang tua? Rasulullah langsung dengar Alqamah keruh lidah hanjut ikun la ilaha illallah, langsung tingat ke urang cik. Puna urang cik iman dak. Tanya nak keruh lidah dari gagal nak roh tingat ke urang cik. Langsung tingat ke Rasulullah ke urang cik. Ketanya ke Rasulullah, apakah dia masih punya kedua orang tua?
Faqila lahu, dijawab pertanyaan Rasulullah, amma abuhu faqad mata walahu ummun kabiratus sin. Ayahnya sudah lama meninggal, tapi Alqamah punya seorang ibu yang sudah sangat rendah. Begah le urang hai Rasulullah, ana le ayah Alqamah katrip meninggal raji, tapi mak mentang udip ka Tuhan. Faqala Rasulullah bersabda, ya Bilal intalik ila ummi Alqamah. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, kalau begitu berangkatlah kamu ke ibu Alqamah, faqriha minni salam, sampaikan kepada ibu Alqamah salamku, wa qul laha, dan katakan kepada ibu Alqamah, in qaddarti alal masiri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa illa wa illa faqri hatta ya'tiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hai Bilal, jika ibu Alqamah masih sanggup datang kepada Rasulullah, datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, tunggulah di rumah, Rasulullah akan mendatangimu. Terus Bilal kepada ibu Alqamah. Dikasih tahu oleh Bilal apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Alqamah mengatakan di saat itu, nafsi li nafsil fida, ana ahakku bi ityanihi. Jiwaku untuk jiwa Rasulullah tebusan, aku yang lebih pantas mendatangi beliau. Jadi ibu Alqamah walaupun sudah sangat tua renta, beliau menganggap tidak pantas Rasulullah yang datang kepada beliau. Beliaulah yang harus datang kepada Rasulullah. Fa akhadat asa famasyat. Beliau ambil tongkat, lalu beliau berjalan pelan-pelan ke tempat Rasulullah. Hatta dakhalat ala Rasulillah, sehingga sampai beliau di tempat Rasulullah. Falamma an aslamat alaihi radda alaiha salam. Setelah ibu Alqamah sampai di tempat Rasulullah, beliau memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah membalas salam beliau. Fajalasat baina yaday Rasulillah. Duduklah ibu Alqamah tepat di hadapan Rasulullah. Faqala, Rasulullah langsung bertanya, apakah engkau membenarkan aku? Apakah engkau membenarkan aku? Artinya, apakah engkau percaya aku sebagai Nabi? Bertanya Rasulullah. Jika engkau tidak percaya aku sebagai Nabi, wahyu telah datang kepadaku. Ketahuilah bahwa Allah sudah memberikan wahyu kepadaku. Itu kata Rasulullah pertama. Kemudian Rasulullah bertanya, kaifa kana halu Alqamah? Bagaimana pendapat anda tentang keadaan Alqamah? Bagaimana biografi Alqamah menurut anda? Tanya oleh Rasulullah wa ma'a. Kibana nudron Alqamah. Ibunya menjawab, kana yusalli kana wa yasumu kana wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad darahima ma yadri kam waznuha wa ma adadwa. Kalau Alqamah wahai Rasulullah, dia itu salat seperti ini, dia puasa ini, dia bersedekah dengan jumlah dirham yang dia sendiri tidak tahu berapa beratnya dan berapa bilangannya. Anak pun tanya menyobat tanya menyo anak lu Rasulullah. Cukup cuma ibadah, itu mayang muno, itu mayang je, puasanya, puasa je. Munyai mudrekah dan itu dit piji dit na le peng dirhamnya jo ho mukai jo le jo gegap. Nyan ban god Alqamah menurut mak. Orang baik, baik dengan Allah rajin ibadah, baik dengan masyarakat karena rajin memberi sedekah. Rasulullah kan di saat itu belum mendapati kok mungkin urung god lagi yang bisa keruh lidah, enggak? Gimana cara orang baik bisa keruh lidah roh la ilaha illallah. Lalu Rasulullah teruskan pertanyaan beliau sebagai interogasi kepada ibunya. Ikun Rasulullah, fama haluki wa haluhu. Bagaimana keadaanmu dan keadaan dia? Artinya bagaimana hubunganmu dan dia? Kalau tadi dia orang baik, rajin beribadah, rajin bersedekah, sekarang hubungannya dengan anda bagaimana? Hubungan ngendroy ngan mai kiban? Tanya Rasulullah. Qalat Ummi Alqamah berkata, ya Rasulullah, inni alaihi sakhitatun wajidatan. Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku benar-benar marah kepadanya. Nya munyongan lu ngana pun tanya cukup bicah kok. Nganggap juga ni. Ngan Allah Taala nggot ni rajin ibadah. Tapi munyongan lu cukup mengeh ku kujih ke.
nyai na rahatia dengan Allah baik. Yang tanya model-model tanya rajin jak mutuji kan dengan Allah, rajin ibadah. Mungkin sering dah mudrekah god manusia. Pertanyaannya satu lagi dengan ibu degiban. Ngon mak degiban. Nagot lagi god dengan Allah, nagot lagi god dengan manusia. Contoh Alkamah ini sakhitatun wajidah. Kata ibunya, aku benar-benar marah kepadanya. Rasulullah bertanya, lima dakah? Kenapa bisa begitu? Kata Rasulullah, kerja lengannya, kerja bengeh nah. Qalat, perhatikan jemaah, ibu Alkamah menjawab, kana yu'athiru imra'atahu alayya wa yati'uha fil asya' wa yu'sini. Penyebabnya adalah karena Alkamah itu lebih mengutamakan istrinya daripada aku, dan dia patuh kepada istrinya dalam segala hal, tapi dia tidak patuh kepadaku. Nyan penyebab ibu Alkamah marah kepada Alkamah, gara-gara lebih dia pentingkan istrinya. Munyoi pegah berumah dumpui bedih. Tekun berumah hai cubang nyon belau mi goreng tu. Galau mi kun kat roh mi goreng kenau ke. Ima ai musuh turah katanya ni ikun hanya menyona kaja ukude ka blo cindoi sabo. Thonnya bi blo tho ke dalam roh. Nyamba model. Yang model tanya model Alkamah kan leu lagi nya. Nyoma ada pegah. Leuเคย mak ke kawo ke no si an na bu kuno pegah. Hang kudu mengwo mak hai minggu ke kuwo. Nyoma de yo wo. Menyo perumah de ka la yo wo awai tanya wo. Nyan penyebab kenapa ibu Alkamah marah. Karena dia lebih mementingkan istrinya, karena dia taat kepada istrinya tapi tidak taat kepada ibunya. Di saat itu Rasulullah sudah mendapatkan penyebab, apa penyebab yang menyebabkan lidah Alkamah keras, sehingga beliau berkata, suhtu ummihi hajiba lisanahu an syahadati alla ilaha illallah. Rupanya kata Rasulullah, inilah penyebabnya, marah ibunya lah yang menyebabkan lisan Alkamah, lidah Alkamah terhijab dari mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Kamu rumpok penyebab bengeh mak yang menyebabkan Alkamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bengeh mak. Kemudian karena Rasulullah sudah mendapatkan penyebab, beliau berkata kepada Bilal, summa qala li Bilal, intalik wajma' khutaban katsiran hatta ahrikuhu binar. Hai Bilal, berangkatlah, kumpulkan kayu bakar yang banyak, akan aku bakar Alkamah dengan api. Keun Rasulullah ba Alkamah. Nyo lengan pu dah pegak dengan nyo ke Rasulullah nyo mai bengeh. Ka ke be dah berkilain nyo Bilal. Pu tapan kayet dah pu de pu nyo kuno la pu nyan datun Alkamah. Keun lengan. Rupanya para jamaah, seorang ibu yang melahirkan, walaupun sangat benci, sangat marah kepada anaknya, dia kasih sayang dalam hatinya tetap ada. Sehingga ibu Alkamah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibni wa thamaratu fuadi. Wahai Rasulullah, nyanti Alkamah nyan ane agam dong. Boh hate long nya matanya, thamaratu fuadi. Boh hate ku nyan. Ya, la tahrikuhu, la tahrikuhu bin nar baina yadai. Jangan kau bakar dia dengan api di hadapanku. Fa kaifa tahmilu qalbi, tidak sanggup hatiku menahannya. Sedih kok nyongane. Baik netur digolong sedih kok. Urang ci walaupun bengeh kasih sayang tetap nah. Beda bengeh hana ke urang ci. Hanai turili tentang konyan tukang pelahi ori nyo bengeh. Urang ci ke depu nyan yang ke pelahi ori. Tinggal ke mentang walaupun bengeh. Di saat Ummi Alkamah mengatakan demikian, Rasulullah tahu ini kelemahan yang bisa kita masuki. Ana cara ada pegok ke bancara Alkamah begupumah nyon apa kelemahan apa. Kun Rasulullah kepada Ummi Alkamah, ya Umma Alkamah, fa'adzabullahi asyaddun wa abka, fa in sarraki ayyaghfirallahu lahu fardi anhu. Wahai Ummi Alkamah, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa azab Allah itu asyadun, lebih keras dan lebih kekal. Munyo long tut kon fi a tegai ka mate kabeh sebenarnya. Munyo Allah tut duman
nyan cukup berat apui Allah Taala dan hanal hung le menyo ka gedut li Allah tabe-tabe dalam neraka. Fa in sarraki menyo tunang. Fa in sarraki jika engkau senang ayaghfirallahu lahu, Allah ampuni anakmu Alqamah itu, fardianhu, ridalah terhadapnya. Nana perle anu drone baik gedut li Allah tu man. Nyo long tun dah ai tun ki ban ma gedut li Allah. Na perle baik gedut ne pumaah. Ne rida ne drone. Bangunlah Ummi Alqamah, lalu dia berkata, fawalladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah sambung, fawalladzi nafsi biyadihi la tanfa'uhu salah wala sadaqah ma dumti alaihi sakhitah. Rasulullah bersumpah, fawalladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Gemuk sumpah Rasulullah, la tanfa'uhu salah, tidak bermanfaat untuknya salat, wala sedekah dan sedekah, madumti alaihi sakhitah, selama kamu sebagai ibunya masih tetap marah terhadapnya. Menyoma tu bengeh tu tanya tu ada idam dho tu pada temayang ana manfaat. Gemuk sumpah Rasulullah ya. Ada dum le damu sedekah hana manfaat, kata Rasulullah, kalau ibu itu menaruh marah terhadap kita, kata Rasulullah. Maka di saat itu farfa'at yadaiha, ibunya mengangkat kedua tangan dan berkata, ya Rasulullah, asyhadullahu fis samaihi wa anta ya Rasulullah wa man hadirani inni qad raditu an Alqamah. Long pu saksi, aku persaksikan kepada Allah di langit-langitnya dan engkau wahai Rasulullah dan kepada semua orang yang hadir di sini di hadapanku, sungguh aku telah ridha terhadap Alqamah. Ka gepumah Alqamah, ka ridha aku. Tapi Rasulullah nak patih laju. Sehingga Rasulullah berkata kepada Bilal, intalik ya Bilal fandur hal yastati'u Alqamah ayyakula la ilaha illallah. Fala alla ummi Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha haya'am min Rasulillah. Anak bedeh li Rasulullah. Kun Rasulullah, hai Bilal, hai Bilal, berangkatlah ke rumah Alqamah, coba kamu lihat apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kadang, kata Rasulullah, ibu Alqamah itu mengucapkan maaf di lisannya tapi tidak sampai ke hatinya karena hanya malu kepada Rasulullah. Kan baik hana mengat ngelung gadang ke pemaaf, padahal hati kan teruk cijak Bilal. Ya kalau mi lidah Alqamah kaju ikun la ilaha illallah, berangkatlah Bilal para jemaah. Berangkatlah Bilal ke rumah Alqamah. Fantalaka Bilal falamman taha ila bab, dikala Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, sami'a, Bilal mendengar dengan telinganya Alqamah yaqulu la ilaha illallah, sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pah terus Bilal bak pintu gedengar tu dalam rumah Alqamah dengan kun la ilaha illallah, kaglah lidah ke kajut kun la ilaha illallah. Masuklah langsung Bilal ke rumah Alqamah. Langsung beliau mengatakan, ya haulai, hai kalian semua, karena sudah ramai orang di rumah Alqamah. Kun Bilal kepada urang yang nabar rumah Alqamah, ya haulai, hai kalian semua, inna suhta ummi Alqamah hajiba lisanahu anis syahadah wa inna ridaha an atlaqa lisanahu. Marah ibunya lah yang membuat lidah Alqamah terhijab, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan ridha ibunya lah yang membuat lidah Alqamah lepas bisa mengucapkan la ilaha illallah. Famata mi yaumi, matilah Alqamah, meninggallah Alqamah di hari tersebut. Leh gekun la ilaha illallah, melinggai Alqamah. Setelah Alqamah meninggal, fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi rumah Alqamah, fa'amara bi ghuslihi wa takfinihi wa salla alaihi. Rasulullah perintahkan sahabat untuk memandikan dan mengkafankan Alqamah, dan beliau sendiri mensalati Alqamah. Gesemayang Rasulullah ke jenazah mayat Alqamah. Tsumma qama ala syafiril qabri. Setelah selesai salat, Alqamah dibawa ke kubur, Rasulullah berdiri di tepi kubur. Gupi dato fiat li Rasulullah bak bineh kubur Alqamah.
Ditanya idih dapat hana ada pidato bak kubu kan? Tapi pidato langsung lu semayang. Rasulullah terus bak kubu gedang sia ke pidato. Tapi hana panjang pidato Rasulullah. Buku Rasulullah. Nyo perhatikan para jamaah, pidato singkat Rasulullah yang penuh dengan makna. Kata beliau, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, kata Rasulullah. Hai orang-orang muhajirin dan ansar, kata Rasulullah. Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu minhu sarfun wala adlun, yakni al-faraid wan nawafil. Siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, kata Rasulullah, maka untuknya laknat Allah dan tidak akan diterima daripadanya ibadah fardu dan ibadah sunat. BO pidato Rasulullah yang riwayat dalam hadisnya. So yang lebih penting perumah ngon mak dia. Lebih penting perumahnya, hati-hati yang namantang na mak ngan perumah musapat. Perumah dia na mak dia na. So lebih penting perumah ngan mak. Yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, kata Rasulullah, untuknya laknat Allah. Rasulullah pastikan dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah diterima ibadahnya. Baik ibadah itu sebagai bentuk ibadah fardu atau ibadah sunnah. Menyata fikir ke makna pu makna dan ibadah menyaurung syik dehana ridha ke dak tanya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan menempatkan ridha Allah fi ridha walidai. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Menyoyah ngan mak de ridha ke danyo nyan Allah ridha. Dalam hadis yang kali dah kaji di belakang, Rasulullah mengatakan falyamalil baru ma syaa ayyamal fala yadkhulan nar. Orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya silahkan melakukan amal apapun tetap dia tidak akan masuk neraka. Punya urang syik de ridha ke gedanyo dumpo da bubut handa mang neraka Rasulullah. Sebaliknya falyamalil aku ma syaa ayyamal fala yadkhulal jannah. So yang kadurhaka kepada urang syik silahkan melakukan amal apapun tidak akan pernah dia masuk surga. Surga bau rinci di tanya yang dengar. Ya, hôm nay rồi nó cả đường này ngay baru được thèn nó họ nó bà con. Hôm cả cũng này ngay cả cứ gimana con. Cả kejuk bà con họ đã giá. Surga cả nali surga nya rồi. Untuk malau ku dah jawab. Malau ku dah jawab. Belum terus bab kenan. Nyo malamnya hanya menggambarkan kepada kita begitu dahsyatnya, begitu parahnya keadaan seseorang apabila dia durhaka kepada ibu dan bapak. Semua tidak ada makna. Hana arti musapu pilih menyongen mangen yahdu kata daruhaka. Udah ibadah. Maka jaga-jaga yang masih punya ibu bapa dan yang sudah tidak ada, jaga-jaga perbuatan dan ucapan, juga sikap, jangan sampai membuat kita durhaka kepada mereka. Di antara perbuatan durhaka kata Allah, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan uff, jangan menghardik. Uff kata-kata yang membuat durhaka. Bahasa Arab katanya kadang Allah katanya nyen durhaka ada. Menghardik artinya mengeluarkan kata-kata kasar yang bersifat membentak. Nyen durhaka. Maka hati-hati. Kebiasaan itu terjadi di saat orang tua kita sudah rendah kaduha ke. Menyawai banyak anak bengeh ditanya nyobak kaduha ke payah tauruh yang kina nikah ada. Mendauruh pilih. Dia gitu, dia dubin, haim dah fikir yang kina ijah de, ba ijah de nyan haik dadun roh dakun. Roh dakun kata-kata kasar, bahkan dalam sebuah riwayat nanti akan sampai ke depan, tatop hidup bak darah membuat kita durhaka.
Mungkin malamnya enak mendong untuk berbakti malam lain. Tutup pengajian kitanya dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.